Nah, saudaraku, orang-orang Nias yang sudah mu'alaf, ayo kembali ke jalan yang benar, kembali ke Shiratul Mustaqim. Yesus Kristus satu-satunya jalan yang benar. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Yang pertama, kita dari orang-orang yang berdosa dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang percaya, bertakwa, beriman kepadanya. Di mana kita dulunya membenci kekristenan. Saat ini kita begitu cinta, begitu kita mengasihi, bahkan kita ikut ambil bagian di ladang pelayanan Tuhan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Yehovah God, saat ini saya masih berada di Pulau Nias. Ya, Nias adalah pulau yang sangat indah. Orangnya sangat ramah. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pulau Nias itu adalah pulau yang sangat banyak dikunjungi oleh turis. Nah, saat ini kita ingin sampaikan satu hal kepada saudara-saudara kita yang ada di Nias. Satu hal yang sudah saudara ketahui, di mana keselamatan itu hanya kita dapatkan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam Yesus Kristus. Maka dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada suatu orang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku." Siapa yang berkata ini? Ya tentu Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika ada saudara-saudara kita yang ada di Nias, saudara-saudaraku yang ada di Nias, yang sudah berpaling, yang sudah menyangkal Yesus, yang sudah menjadi mu'alaf bisa saya katakan, maka orang itu tidak lagi berjalan di dalam jalan yang sudah Yesus tunjukkan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Orang tersebut berjalan menurut pemikirannya. Orang tersebut berjalan menurut agama yang dia anut sekarang. Bayangkan Bapak Ibu, di saat orang itu, khususnya saudara kita yang ada di Nias, yang sudah berjalan menurut keyakinan agama yang baru saja dianutnya, apa yang akan terjadi? Apakah orang itu bisa bertemu dengan Tuhan? Apakah orang itu bisa masuk surga? Coba Bapak Ibu bayangkan. Bukankah surga itu sudah ditentukan oleh Tuhan? Kalau kamu mau masuk surga, inilah jalannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, atau tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, ketika saudara masuk ke agama sana, saudara menjadi mu'alaf, apakah saudara bisa masuk surga? Apakah saudara bisa bertemu dengan Bapa? Bukankah saudara sangat rindu bertemu dengan Sang Pencipta? Bayangkan, bagaimana bisa saudara bertemu dengan Sang Pencipta? Ya, di saat kita masuk surga, ada hal yang paling kita rindukan di surga, itu adalah kita bisa bertemu dan kita bisa melihat Sang Pencipta itu sendiri. Maka Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudaraku, orang-orang Nias yang sudah mu'alaf, ayo berpikir 3 kali, berpikir 100 kali, kembali ke jalan yang benar, kembali ke Shiratul Mustaqim. Yesus Kristus satu-satunya jalan yang benar. Yesus Kristus satu-satunya Shiratul Mustaqim. Jalan menuju ke surga itu Yesus Kristus. Jangan saudara berjalan di jalan yang lain. Kalau kata dunia, ada banyak cara, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan, banyak cara kita pergi ke Jakarta. Bisa lewat darat, bisa lewat udara. Bahkan kita bisa lewat laut. Tetapi kalau kita mau masuk surga, tidak bisa cara lain. Harus caranya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Percaya kepada Yesus Kristus. Selama nyawa masih dikandung badan, ayo saudaraku, kembali kepada Yesus. Belum terlambat. Pertobatan itu tidak ada kata terlambat. Sebelum nyawa saudara melayang, berpisah dari tubuh jiwa saudara, selama itu saudara masih ada kesempatan untuk bertobat.
terima dia, akui dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, maka saudara diselamatkan. Bila saudara berpaling daripada dia, mati saudara, maka saudara disembahyangkan. Tetapi bila saudara berada di dalam dia, mati saudara diselamatkan. Tutup mata, buka mata, orang meninggal di dalam Tuhan, itu sudah berada di dalam Firdaus bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Tetapi ketika kita mati tidak di dalam Tuhan, bahkan kita mati baru saja menyangkal Tuhan, maka kita mati sudah berada di Gehenna. Bahkan di dalam iman percaya saya yang lama, Bapak Ibu, di situ dikatakan ketika Bani Adam meninggal, ketika orang meninggal dunia, lalu ada orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, 2 langkah ya, para penziarah kubur pulang, datang 2 malaikat mungkar wa nangkir. Lalu malaikat itu bertanya kepada mayat yang ada di kuburan itu. Contohnya namanya si Anu. Hai Anu, ma rabbuka. Artinya, wahai Anu, siapa Tuhanmu? Si Anu ini tidak bisa bahasa Arab karena dia baru mu'alaf. Apa yang terjadi? Ya dipukul sama malaikat. Ya, di tangan kanan malaikat itu ada besi yang begitu menyala-nyala. Ketika si Anu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka si Anu dipukul, dan dipukul. Lalu dicongkel oleh malaikat, ditanya lagi hal yang sama, si Anu tidak bisa menjawab, ya dipukul lagi. Ma rabbuka, si Anu karena baru mu'alaf, dia belum sempat belajar bahasa Arab, belum sempat dia belajar agama, maka sudah bisa dibayangkan kemana si Anu, bagaimana keadaan si Anu dalam kuburan. Saudaraku, para pecinta channel bagian, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami siksa kubur. Orang yang percaya, beriman, bertakwa kepada Yesus tidak akan malaikat bertanya siapa Tuhanmu. Karena malaikat sudah tahu ini anak raja. Yang mati ini anak raja. Cepat dibawa kepada pangkuan Bapak Abraham. Nah, saudaraku, para pecinta channel bagian, khususnya para mu'alaf yang ada di Nias. Ayo kembali ke jalan Shiratal Mustaqim. Jalan Shiratal Mustaqim satu-satunya hanya ada dan hanya kita dapatkan, hanya saudara dapatkan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, la ahadan yadkhulul jannah, atau la ahadan yadhabu ilal abi illal bi, qala Yasu'a. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. God bless.